Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati iman, Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan wafir Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap bisa melanjutkan kajian hari Rabu yang biasa diisi oleh yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Rahmat Najib. Sekarang bersama dengan Al-Ustadz Kiai Haji Jainandang sedang menuju ke daerah terpencil, yaitu Agrabinta, Cianjur, dalam program dakwah. Dulu saya waktu masih aktif di Pemuda Persis Dayakolot pernah juga melakukan kunjungan ke daerah yang sama. Nanti kata Ustadz, selain ke Agrabinta, ke daerah Persis yang ada di Pamungpek Garut, pasisian geningannya pantai didinya. Kalau dulu saya programnya sambil membawa mushaf Quran, berikut ada kegiatan tabligh akbar. Ikhwati iman, Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam mengisi waktu, materi yang telah saya siapkan berkaitan dengan ilmu waris, ilmu yang terlupakan. Kenapa saya beri judul demikian? Karena ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keterasingan ilmu waris nanti di akhir zaman. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah agar Abu Hurairah itu di antara sahabat-sahabat yang lain, bagian dari sahabat yang mempelajari, yang menjaga ilmu waris. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id, belajarlah ilmu fara'id, wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu tersebut." Nah, Bapak Ibu sok kadang bukan belajar dan mengajar itu biasanya hadis tersebut berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ternyata ada satu riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW di dalam mendidik para sahabatnya tidak hanya berfokus kepada mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam Al-Quran tersebut ada ilmu yang kalimatnya ini ditekankan dengan penekanan yang sama. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id, pelajari olehmu ilmu fara'id. Itu ilmu tentang pembagian pusaka, ilmu tentang pembagian harta waris, ilmu pembagian tentang kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat. Selain daripada Abu Hurairah diwasiati untuk mempelajari ilmu fara'id, kemudian dia juga diperintahkan wa'allimuha, hendaklah engkau juga mengajarkannya. Dan Ibu Bapak, selain daripada belajar, ilmu waris juga diperintahkan untuk diajarkan. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa'innahu nisfu ilmi", karena sesungguhnya ilmu waris itu adalah setengah daripada ilmu. Ada di antara para ulama yang menjelaskan tentang kenapa ilmu waris itu disebut dengan nisfu ilmi. Padahal nanti di dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah waris itu ayat-ayatnya tidak banyak. Kalau berkaitan dengan masalah persentase di surat An-Nisa hanya ayat 7, 11, 12, ayat 176. Siapa yang harus dapat setengah,
siapa harus dapat 2/3, siapa harus mendapat 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Hanya berada di 4 ayat ikhwatul iman. Hanya mungkin nanti ada beberapa penjelasan ayat-ayat yang bersifat pengukuhan terhadap kewajiban pembagian waris. Tapi Nabi SAW menyampaikan bahwa ilmu waris itu adalah nisfu ilmi, setengah daripada ilmu. Maka para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan, beliau memberikan keterangan kenapa disebut nisfu ilmi, karena ini adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur harta orang yang sudah meninggal, selain daripada setengah yang lain mengatur harta orang yang masih hidup. Nah, itu harta sebagai ibu. Nah, jadi disebut setengah ilmu karena ilmu yang mengatur bagaimana pembagian harta orang yang meninggal. Sebagaimana setengahnya lagi ada ilmu yang mengatur bagaimana memelihara harta orang yang masih hidup. Jadi antara hidup dan mati ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di antaranya ilmu yang wajib dipelajari di dalam perkara ini adalah ilmu waris. Disebutkan nisful ilmi wa huwa yunsa. Dan ilmu ini adalah termasuk ilmu yang akan dilupakan. Selain daripada madrasah-madrasah, majelis-majelis ilmu jarang membahas ini. Adapun pada waktu pembahasan itu beratnya luar biasa di kehidupan berkeluarga. Harus Bapak Ibu. Yang nampaknya pembagian waris mah gampang-gampang hese Bu. Yang namanya pembagian waris mah luar biasa. Nu tadina jalmi teh bager, soleh, somean. Pas pembagian waris mah jadi galak gitu kan ya. Pengaruh harta teh gitu kan. Itu luar biasa ikhwati iman. Ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya, ketika pembagian waris. Karena kecenderungan orang terhadap harta itu luar biasa. Sebagaimana harta di dalam Al-Qur'an disebut al-malu, diambil dari kata al-mailu, artinya sesuatu yang condong. Jadi magnet yang luar biasa untuk hawa nafsu manusia yang begitu sangat besar terhadap harta kekayaan. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah, biasanya kalimat yanzi'u, pencabutan ilmu itu diantaranya kata Nabi, yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Dicabutnya ilmu adalah dengan cara diwafatkannya ahli ilmu, diwafatkannya seorang ulama. Tapi di riwayat ini juga kalimat yunza'u, pencabutan ilmu, itu juga disebut khusus untuk ilmu waris yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu tersebut adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Nah, ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diungkapkan dengan kalimat ilmu yang pertama kali dicabut? Yang dimaksud adalah ilmu yang mulai ditinggalkan oleh umat. Maka dari itu ikhwati iman, Bu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara banyaknya riwayat berkaitan dengan kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu waris. Ta'allamul faraid wa 'allimuha. Namun nanti ada pendapat tentang apakah mempelajari ilmu waris itu hukumnya wajib atau sunnah, Bapak Ibu? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini sebab wajib naon? Yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Bakal dipasihan pahala upami ku orang dipelajari, bakal jadi dosa kalau kita tinggalkan. Itu kan teori hukum wajib di dalam kaidah usul fikih, seperti yang disebutkan oleh Syekh Hamid Hakim di dalam kitabnya. Tapi wajibnya termasuk kepada wajib kifayah.
seperti pengurusan jenazah. Jadi kalau di antara satu lingkungan tersebut ada orang yang mempelajarinya, ada orang yang mendalaminya, maka di lingkungan tersebut sudah cukup satu orang atau beberapa orang yang mempelajarinya. Jadi walaupun ditentukan sebagai ilmu yang hukumnya wajib dipelajari, tapi wajibnya wajib kifayah. Ikhwati iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, dasar dalil tentang kewajiban mempelajari ilmu waris. Di dalam Al-Qur'an, ilmu tentang waris itu terdapat pada 4 surat. Nah, padahal tadi kan disebutkan nisful ilminya. Nah, setengah daripada ilmu. Tapi kenapa di dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya terbatas? Ya, makna setengah di situ adalah untuk mengatur orang yang sudah meninggal dunia dengan ilmu waris. Ada juga setengah yang lain untuk mengatur orang yang masih hidup. Satu di surat An-Nisa. Nah, di surat An-Nisa itu secara runtut. Tapi kalau berkaitan dengan persentase tadi, ada bagian-bagian yang sudah ditentukan hanya di ayat 7, 11, 12 dan 176. Tapi kalau dibaca disambung itu Pak, dari ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ayat 32 dan ayat 176. Jadi lebih banyak terdapat di Quran surat An-Nisa. Yang kedua, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-180. Nah, itu pun berkaitan dengan kewajiban melaksanakan wasiat sebelum pembagian waris. Udah waris mah panderi. Nanti kalau sudah wasiat selesai, kalau sudah masalah hutang piutang selesai, kalau sudah masalah biaya penguburan dan pengurusan jenazah selesai, baru sisanya itu menjadi harta tirkah, harta peninggalan yang silahkan dibagikan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Abdi masih emutkan dan nujung os dipindatnya Saur Kiai Haji Usman Solehuddin Allah yarham. Kieu cenah prinsip dasar dina pembagian waris mah. Kunaon Allah nurunkeun ayat pikeun ngabagi harta jalmi nu tos ngantunkeun. Kumargi harta jalmi nu tos ngantunkeun teh eta uwih deui ka Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap jalmi nu aya di alam dunia ieu bade sabeunghar kumaha ge harta kekayaanana ikhwati iman. Eta sadaya titipan di Allah Subhanahu wa taala. Buktina nalika anjeunna gubrag ke alam dunia lahir ti patuangan ibuna cikinten-kinten nyandak pakaya jeung harta sabaraha salembar kain gitu aya satu lembar benang pun tidak ada. Jalmi lahir ke alam dunia sadaya kata Nabi wa antum fuqara. Setiap kalian dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Ya, kemudian kehidupan berjalan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kekayaan kepada dirinya. Maka pada saat dia wafat, harta itu kembali kepada Allah. Dan milik Allah. Dan harta eta datang nanti Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatur kembali harta milik Allah untuk kemudian dengan aturan Allah dibagikan kepada ahli waris. Jadi tong ngarasa harta nu ditinggalkeun teh jadi milik urang. Jangan, tidak boleh. Ku sebab milik Allah, ku Allah diatur. Rupa misalnya milik Allah, mah pasti Allah mau ngiring atur. Nah, di kita masih ada orang yang keliru di dalam menilai harta waris yang ditinggalkan. Merasa kalau orang tuanya meninggal dunia, otomatis jadi miliknya tanpa melihat aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dia melupakan dari mana harta itu berasal dan siapa yang harus mengatur harta itu. Kemudian di surat Al-Anfal ayat ke-75 ini berkaitan dengan masalah hubungan kekerabatan. Jadi atur asbab waris, yang pertama karena nikah, yang kedua karena nasab, yang ketiga karena wala. Wala itu memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau sekarang wala kan sudah tidak ada. Berarti terikat di antara dua perkara. Apakah dia ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal tersebut, atau ada ikatan pernikahan.
Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa taala salah satunya di surat An-Nisa ayat ke-7 menyampaikan bahwa pembagian waris yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pembagian yang adil. Baik laki-laki maupun perempuan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Walin nisa'i, dan bagi perempuan mimma tarakal walidani wal aqrabun, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tuanya. Mimma qala minhu au kasur nasibam mafruḍo. Baik sedikit maupun banyak, nasibam mafruḍo, menurut bagian yang telah ditentukan. Nasibam mafruḍo itu artinya bagian yang tidak bisa dirubah. Salah satu yang sering menjadi polemik pada saat pembagian waris adalah bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Karena Allah menentukan lidzakari hadil unsa yain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian sementara perempuan mendapatkan 1 bagian. Ciku upami pamegat pas pembagian waris. Kenging warisan 100 juta. Berarti istri kenging sabaraha? 50 juta. Rugi tuh ibu pamik itu. Rugi tuh. Oke, sekali deui. Pamegat kenging 100, ibu kenging 50, rugi tuh. Nah, ukuran rugi jeung henteu mah ukuran hawa nafsu eta. Tapi pami nganggo iman. Adil tuh pamegat 100 ibu 50. Ai adil kudu sami atau nabi kudu sarua? Eta kene gitu kan ya. Tak ulah keliru dalam memahami makna adil. Karena adil itu adalah wad'u syai'in fi mahalihi. Menetapkan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Dan kedoliman itu sebaliknya, wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Menetapkan sesuatu di luar daripada aturan Allah. Maka kalau pembagian laki-laki walaupun dapat 100 juta, perempuan mendapatkan 50 juta, itu dalam rangka menempatkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibaca lebih panjang, beban laki-laki itu lebih berat daripada beban perempuan. Kalaulah katakanlah laki-laki itu memiliki orang tua yang sudah renta, kemudian dia juga memiliki adik perempuan, kemudian dia juga memiliki seorang istri, maka kalau semuanya dalam keadaan penanggungan nafkah, dibebankannya kepada anak laki-laki. Jadi murang kali pamegat mah bu, upami ibu naya bapakna tos ngantunkeun, tidak lagi ada yang memberi nafkah, dan si ibunya juga tidak mau menikah lagi. Terus sumber kehidupannya dari mana? Ya kewajibannya berpindah pada pundak anak laki-laki. Dia wajib menafkahi ibunya, tidak berpindah kepada anak perempuan. Kalau dia punya istri, dinafkahi oleh siapa? Oleh suaminya atau suami orang lain? Titipkeun heula ka batur puntennya, ampun ibu ka pamajikan panafkaheun heula kumaha cenah gitu. Nya moal atuh. Bebannya kepada laki-laki. Kalaupun dia punya adik perempuan, maka di dalam Al-Qur'an laki-laki itu punya beban menafkahi saudaranya. Karena bebannya lebih banyak. Cobi upami ayeuna pernikahan yang memberi mahar laki-laki atau perempuan? Laki-laki, bebannya kepada laki-laki. Termasuk di dalam surat An-Nisa 34, kewajiban nafkah itu mutlak Allah telah tetapkan bagi laki-laki menafkahi keluarganya. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang perempuan memiliki kewajiban memberi nafkah. Jadi lihat dari sisi aspek muamalah harta yang lain, supaya kita bisa melihat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sangat jelas. Kemudian ikhwati iman, kalau ternyata harta orang yang meninggal tersebut tidak tersisa habis untuk membayar hutang piutang, bahkan itu pun belum sampai lunas. Cik, hutang dibagikan tuh ke ahli waris. Bagikan. Kewajiban lelaki 2, istri hiji, adil tuh bang begitu. Adil bu.
Tari pas jadi hutang mah nyebut adil teh saha? Lalaki. Ari pas aya hartana nyebut adil saha? Tuluy we kitu make hawa nafsu teh make aturan Allah mah. Tidak akan pernah menemukan titik keadilan. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah. Di ayat ini disebutkan nasibah mafruḍah. Setiap ahli waris itu sudah ditetapkan bagian-bagiannya. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Ahzab. Kalau di Quran surat Al-Ahzab terkaitan dengan warisan suami istri. Itu warisan berkaitan dengan asbab nikah. Surat Al-Anfal berkaitan dengan kekerabatan. Ikhwati iman rahimakumullah. Kedudukan ilmu waris di dalam Islam. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud pernah menyampaikan, al ilmu salah satu. Ilmu itu dibagi menjadi 3. Fama wara'a dzalika fahuwa fadlun. Selebihnya hanyalah bagian daripada keutamaan saja. Jadi yang dimaksud dengan ilmu dibagi 3 ini bukan batasan. Ada juga ilmu yang lainnya, tapi itu termasuk kepada padilah-padilah ilmu, turunan daripada ilmu-ilmu ini. Yang pertama, ayatul muhkamat, ayat-ayat tentang hukum. Bagaimana aturan hukum diterapkan dalam ibadah sholat, bagaimana aturan hukum Allah diterapkan dalam ibadah puasa kita, bagaimana hukum diterapkan dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Itu ada aturannya. Di dalam munakahah, di dalam jinayah, termasuk kepada perkara ayatul muhkamat. Kemudian al-sunnatun qa'imah, atau sunnah-sunnah yang ditegakkan. Sunnah yang dimaksud di sini adalah tata cara kehidupan Nabi SAW, jejak kehidupan Nabi. Kita ikuti sebagai suri toladan terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang ketiga, au faridatun adilatun, atau pembagian faraid yang adil. Jadi kedudukannya luar biasa, istimewa. Ini bagian dari perkara yang ketiga, perkara yang disebut terakhir, termasuk perkara yang sering dilupakan. Sahabat Umar bin Khattab pernah juga mengatakan tentang kewajiban para sahabat pada saat itu belajar ilmu. Di antara ilmu yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab untuk dipelajari adalah bahasa Arab dan ilmu faraid. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu berasal dari agama kalian. Ieu teh Umar bin Khattab nyarios ka orang Arab. Tapi tetap kene kudu diajar bahasa Arab. Sapertos urang Bu, orang Sunda. Di sekolah SD, di sekolah SMP, di sekolah SMA, pelajaran bahasa Sunda teh. Orang Sunda di Piwaran diajar bahasa Sunda. Orang Arab diperintahkan untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan sebagai perantara untuk memahami agama kita. Anzalna Qur'anan Arabian. Kata Allah, aku menurunkan Al-Quran itu menggunakan kalimat bahasa Arab. Tapi bahasa Arab di dalam Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan untuk berkomunikasi antar para sahabat pada saat itu. Ada makna-makna yang mendalam, ada arti-arti yang harus dipelajari. Hanya dengan mempelajarinya seseorang dapat menangkap makna sampai mengamalkannya. Makanya di bahasa Arab kan ayat nahu, ayat sorof, ayat balaghah, ayat mantik, ayat mani, ayat badi. Cabang-cabang ilmunya itu banyak. Seperti dianya dipelajari ilmu non tasrif atau nafi ilmu i'rab. Lebihkan ke hayang kumaha carana bisa maca Arab gundul. Abdi mah ustad Arab gondrong ge salah kene. Kumaha maca Arab gundul. Dulu malah aku seperti tulisan itu sampai tidak ada titiknya. Kemudian pakai titik supaya beda antara ba, ta, sa gitu kan. Dulu sampai belum ada titik-titik demikian. Untuk lebih mudah kembali kemudian diberikan harokat. Gitu. Kemudian wa ta'allamul faraid fa innaha min dinikum.
Belajar juga ilmu waris, karena ilmu waris itu bagian daripada agama kalian. Tadi teh dua ilmu nu bener ujian di pesantren teh panghesenan. Ilmu bahasa Arab, sekarang ilmu faraid. Di sekolah umum siga pelajaran matematika, pelajaran eksak nanti dirinya itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, man qara'a minkumul Qur'an falyutimmal faraid. Siapa di antara kalian yang biasa membaca Al-Qur'an, maka juga dia diperintahkan untuk mempelajari ilmu waris yang berada di dalamnya. Di dua pernyataan sahabat ini menurut saya sudah cukup sebagai motivasi bagi kita untuk mempelajarinya. Tapi kalaupun kita memang berat mempelajarinya karena wajib kifayah, ketentuan yang paling akhir adalah wajib melaksanakannya apabila kita menyelesaikan pembagian harta. Jadi kalau mempelajari Pak, diajar hukumnya wajib kifayah. Pamitos anu mempelajari atos Bapak teki kewajiban. Tapi kalau dalam pelaksanaannya itu wajib ain, setiap orang wajib melaksanakan pembagian waris. Jadi ainu namanya mempelajari namanya. Kadang lieur perperan begitunya karena matematika. Ibu-ibu lieur teh Bu pami diajar waris Bu. Oh lieur kudu mapalkeun ashabul furud saha asobah saha. Kudu ngitung persentase. Hese matematika dina agama mah ustad sok dibere duit cenah dihitung saloba kumaha ge pintar maneh. Karena duit mah tarang ngeluh dihitungannya bisa lagi dihitung tarang ngurangan. Karena ilmu faraid mah beutna lieur gitu tanya. Padahal masalah sami-sami kena angka. Khawatiman Bapak Ibu dirahmati Allah. Tujuan mempelajari dan mengamalkan ilmu waris agar jangan sampai ada orang yang memakan harta dengan cara batil. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Nah, kebatilan di dalam pembagian harta orang yang meninggal adalah apabila ditinggalkannya ilmu waris dan dijauhkannya pembagian waris pada saat pembagian harta. Itu kebatilan nih Fatimah. Contohnya bagaimana? Sudah cenah urang dibagikeun secara rata. Ya kan si bapak teh ngantunkeun hartana aya 10 miliar. Istrina aya 2, murang kalihna aya 10. Atos we istrina disamikeun bagianana, sareng murang kalihna ge disamikeun urang bagi rata we urang macana moal ku waris-waris lah. Ameh adil kabeh sarua. Dia telah melangkahi hukum Allah yang tinggi, dia sudah meninggalkan kewajiban Allah yang tetap, maka itu jatuh kepada kedurhakaan yang besar, di mana kalau setiap orang mendapatkan harta tanpa melewati aturan waris, di situ ada harta dimakan secara batil, dicabut keberkahan Nabi. Karena merasa bahwa harta itu langsung jadi miliknya. Seharusnya harta itu kan kembali kepada Allah. Pasti ada harta waris ahli waris yang lain yang termakan oleh dirinya, atau harta dirinya yang termakan oleh orang lain. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, tujuan mempelajari dan mengamalkannya agar seseorang tidak memakan harta secara batil. Tapi seharusnya mereka memakan harta di antara orang-orang yang sama menjadi ahli waris itu alal haq, di atas kebenaran. Wala tudlu biha ila hukami litaqulu fariqan amwalin nas. Supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta kalian dengan harta orang lain, jangan sampai melalui jalan berbuat dosa. Bil ismi wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Jadi geus apal aya ilmuna tapi di hari-harikeun gitu kan. Contoh ibu pembagian waris di tempatnya. Jadi pada saat ibunya sudah renta, ibunya sudah sakit-sakitan,
Anaknya itu ada laki-laki 3, perempuan 4. Jadi sabar aja udah mati 7. Dari 7 anak itu dibagi jadwal untuk mengurus ibunya. Nutus teu tiasa nanaon. Ngagoler dina kasur itu kan ya. Sok sanos di jadwal siga gitu, Bapak Ibu. Nu sumping teh murang kali istri deui, murang kali istri. Murang kali pamegetna ka mana? Lalaki mah marapur we teu daek ngurus indungna teh. Sibuk ieu, sibuk itu kan ya. Jadi yang banyak mengurus itu siapa? Anak-anak perempuannya. Sampai meninggal dunia berapa tahun itu diurus. Pada saat pembagian waris, anak laki-lakinya pada datang. Nah, karena harta tak di rumahnya pun banyak. Ayam murang kali pamegat punten ieu nya lemari nu aa. Itu meja makan di dapur nu alam semua diakuan hiji-hiji gitu. Nah, pas pembagian kan ya, anjeunna kenging sabaraha bagian? 2 bagian. Sementara adik perempuannya mendapatkan 1 bagian. Pada saat pembagian, ibu-ibu protes. Ustaz, abi teh ngaros adil nah aku naon. Ieu teh murang kali istri anu ngurus teh. Da jadwal manehna mah teu datang. Abi nuntut keadilan kumaha. Tetap Bu, upami namina persentase pembagian matos nasibah mafruḍo. Itu sudah ketetapan, tidak bisa dirubah. Sekalipun anak laki-laki tersebut tidak ikut mengurus ibunya, itu tidak menghilangkan hak dia mendapatkan 2 bagian. Tapi supaya adil, cobi tinggal dietang kewajiban lanjut ibu tanu lalaki nu 3 orang itu dalam 1 minggu itu kan 3 hari. Ganti, uangkan, rupiahkan. Itu kan sabaraha tahun tadi tinggalkan. AA teh sebabnya kedah nama kabagian 150 kali sumping kasih mama teh. Tapi kumargi AA teh aya dibadal ku abdi. Tak abdi nyuhunkeun keadilan supaya AA masihan ujroh kewajiban AA nu digantos ku abdi. Ku abdi hoyong dietang kewajiban AA sehari teh 100.000 berarti lamun 150 hari sabaraha? Sabaraha Bu? Gentosan gedinya. Itu supaya keadilan di situ karena waktu bagian pengurusan orang tuanya yang sakit dia tidak datang, diganti oleh anak perempuannya, tinggal diuangkan. Cek budak lalakina teh tuh sono gitu mau meuni ngurus indung wae meuni perhitungan. Nyebat itu di dinya mah nya ari pas kana duit nyebutna perhitungan. Ari keur aya kena orang tuanya mereka tidak memperhitungkan itu bagian dari kasih sayang. Hari keur sepuhna aya teu datang, hari tos ngatunkeun nembe datang. Anak seperti ini sayang kepada ibunya atau menginginkan harta bagian yang ditinggalkan oleh ibunya. Itu kan harus ada keadilan di situ. Alkos we bapak kumargi teu hadir, kayak dipotong bagian waris bapak, itu dijadikan sebagai biaya untuk mengganti kewajiban bapak. Nah, yang adil mah itu karunya ini istri-istri. Itu boleh diambil. Tapi bukan mengambil bagian harta waris, tetap bagian nama dipasihkan. Tapi untuk mengganti kewajiban yang tidak dia tunaikan sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sempatkan viral di internetnya ada anak angkat dengan anak kandung berselisih tentang harta warisan. Jadi pada saat ibu kandungnya itu sakit-sakitan, diurus sampai meninggal dunia oleh anak angkatnya. Diurus oleh anak angkatnya sampai meninggal dunia. Tapi anak kandungnya pada saat ibunya sakit diberitahu tidak ada yang datang, kumargi di luar kota. Sampai sudah dalam keadaan kritis pun masih tidak ada anak kandung yang datang. Sampai selesai dikurabkeun Bu tos ngantunkeun nembe ngurang kali kandung teh sumping. Meminta rumah yang ditempati oleh anak angkat. Ternyata sudah ada liputan video pernyataan dari ibunya, harta tersebut sudah diberikan kepada anak kandungnya dalam bentuk hibah, bukan wasiat. Dipasihkan sadaya. Kalau wasiat dibatasi 1/3,
Kalau hibah mah ya sesuai dengan pemilik harta. Sampai dia menyatakan, siapa yang mendapatkan bagian daripada harta peninggalanku adalah anak yang mengurusku sampai dengan aku menjemput ajalku. Digugatkan ke pengadilan. Kami sudah menjadi akta hibah, tidak bisa. Walaupun ahli warisnya itu meminta. Itu hari kergering itu datang, hari tos ngantunkeun datang. Itu nya anak teh kasaha itu. Nya kana hartana nya ka ibu ramana itu kan ya. Terkadang ihwal iman rahimakumullah demikian. Seseorang terhadap harta waris itu. Pada itu ihwal iman rahimakumullah, yang terakhir pahala dan ancaman pada saat harta waris ini dilaksanakan atau ditinggalkan. Bapak Ibu bisa melihat di antara ayat-ayat waris. Yang pertama, ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban waris. Surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah. Hukum-hukum itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Ayat 13 setelah menyebutkan ayat 12, ayat ke-11 tentang persentase bagian. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya taat kepada aturan Allah di dalam pembagian waris, taat kepada aturan Rasul di dalam pembagian waris, maka ada jaminan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa dzalika la fawzul adim, sedangkan mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Tah ieu nomor hiji nama. Sanes ngan saukur hoyong kenging harta banda ti keluarga nu ngantunkeun sanes. Ngalaksanakeun hukum waris teh tujuan nu nomor hiji mah kanggo milari ridho Allah. Supaya Allah ridho kepada kita dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapatkan surga melalui ilmu, melalui amal pembagian waris. Tujuan nama nomor hiji. Nah, kunaon cenah bet waris dibagina kudu Quran, kudu ku aturan Allah. Supaya itu jadi amal. Supaya itu menjadi keselamatan, supaya itu menjadi berkah. Berkah di dunia, ya selamat di akhirat. Tidak ada keselamatan yang paling hakiki kecuali seseorang yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Ya katakanlah ada sampai orang yang kuat prinsipnya, Ustaz abdi mah lamun teu nganggo paraid abdi mau geus teu nyenak jatah abdi. Sampai luar biasa. Kumaha abdi sieun Ustaz. Pami teu nganggo paraid, saya takut ada harta ahli waris yang lain yang terambil oleh saya. Abdi mah geus teu kenging lagi kan. Karena saya takut. Padahal ini khawatir. Supados Allah tanya ka urang dilebetkeun ka surga ku ngalaksanakeun kewajiban Allah sapertos. Jadi cileuna ulah kan saukur harta hungkul eta mah masalah duniawina. Ada sesuatu yang lebih tinggi daripada melaksanakan ilmu waris. Bagian daripada yuti'illah wa rasulah. Itu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kadang seorang muslim itu membagi ketaatan itu untuk urusan-urusan yang terbatas. Seperti pernah terjadi pada zaman Abu Bakar. Ada kelompok orang yang ketaatannya itu dibatasi. Hanya untuk urusan ibadah dia mau. Seperti sholat mau dia melaksanakan. Seperti sahur mau dia melaksanakan. Karena urusannya hanya dalam bentuk ibadah saja. Tapi kalau sudah masuk dalam urusan muamalah tentang kewajiban zakat, berurusan dengan harta kekayaannya, mulai jalan teh kaleor hiji-hiji. Ayo keur salat mah duitna kaganggu teu keur salat. Henteu keur salat mah teu kaganggu atosna bu. Nuju saum Ramadan, atosna kaganggu teu? Henteu. Tapi pada saat pembagian zakat, mulai dia memperhitungkan hartanya merasa diambil. Padahal itu bagian daripada mana qasat shadaqatan min mali kata Nabi. Tidak akan pernah berkurang orang yang mensedekahkan hartanya. Jadi lamun urusan ibadah-ibadah teu ngaganggu hartana daek kalaksanakeun. Tapi kalau merasa itu mengganggu hartanya, dia mulai meninggalkan. Tidak mau membagikan waris, tidak mau melaksanakan zakat, tidak mau melaksanakan infak.
tapi dia tetap sholat, tapi dia tetap saum Ramadan. Maka Abu Bakar pada saat menjadi khalifah membentuk pasukan untuk menggempur kumpulan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai dicegah kata Umar bin Khattab, ya Abu Bakrin, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu memerangi orang yang meninggalkan zakat. Kalau memerangi orang yang meninggalkan kalimat la ilaha illallah itu ada. Tapi kenapa engkau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat? Kata Abu Bakar, saya tidak memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, tapi saya memerangi orang yang berusaha memisahkan antara sholat dengan zakat. Padahal di dalam Al-Quran berulang-ulang, aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau dia sudah meninggalkan hukum sebagian, maka akan meninggalkan sebagian hukum yang lain. Dan itu sekaligus pasti ada sebagian-sebagian. Jadi sholatnya rajin, hari pas pembagian waris pakai paroin, karambung gitu lah. Gitu. Kalau pas ustadznya sumping, masih gak ustadz bakal menang bagian. Padahal kurang capek diajar di nanti. Dugikeun we mau dilaksanakan atau tidak? Ya silakan itu. Fa inna ma alaikal balad. Ancamannya ihwati iman, wa may ya'sillaha wa rasulah. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kalimat ya'si itu artinya maksiat, penentangan, melawan, wa yata'adda hududah, dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Yudkhilun naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Niscaya Allah akan memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Ayat 13, ayat 14 disatukan untuk menjelaskan tentang ganjaran bagi orang yang melaksanakan dan ancaman bagi orang yang meninggalkan. Ganjaran anak surga, ancaman anak neraka, sing emut dina pembagian waris mah karena kehidupan akhirat urang. Jadi prinsip wal akhiratu khairul laka minal ula itu harus terbawa di dalam pembagian waris. Akhirat lebih baik bagi saya. Membagikan waris sesuai dengan aturan Allah supados abdi kenging jalan ke surga. Kalau saya menentangnya, ancamannya langsung dengan kalimat yang zahir, dengan kalimat yang sorry. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yata'adda hududah, orang yang melanggar ketentuan, yudhilun nar, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara prinsip-prinsip dasar tentang pembagian waris. Sebelum kepada prakteknya, mitos praktek, makanya hitungan. Tiasa saja ngerti nama, kewe upami seueur masalah, bisa dihitung lama-lama juga jadi bisa. Ya, karena tidak banyak persentase pembagian. Tapi ini menjadi prinsip dasar yang perlu kita ketahui, betapa ilmu waris itu adalah ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari. Puncaknya ilmu ini wajib diamalkan. Kalau di dalam mempelajarinya ya wajib kifayah sebagian kaum muslimin. Tapi kalau di dalam mengamalkannya seluruh kaum muslimin. Hanya masalahnya memang di kita antara peradilan agama dengan peradilan umum itu berbeda ketentuan warisnya. Kalau ibu membawa pembagian waris ini ke pengadilan agama, pasti yang dipakai itu kompilasi hukum Islam. Itu instruksi Presiden Soeharto tahun 91 yang di dalamnya mengatur tentang masalah nikah, waris dan wakaf. Hanya tentang itu yang dikonunkan aturan Allah di dalam peraturan perundang-undangan negara kita. Ya walaupun secara hierarki aturan nomor 1 memang undang-undang. Yang paling bawah termasuk instruksi presiden pun itu masih digunakan sebagai bahan penguat hukum apabila berperkara di pengadilan. Tapi beda kasusnya kalau ditarik ke peradilan umum. Di pengadilan umum iman berbeda dengan kompilasi hukum Islam. Seperti pembagian waris antara laki-laki dan perempuan kalau dibawa ke peradilan umum disamakan, tidak berbeda. Maka dari itu di dalam hal ini kembali kepada keluarga. Pada dibagi sesuai dengan aturan Allah atau dibagi di luar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada keluarga. Kemudian ikhwatimah, jangan sampai mempersepsikan pembagian waris itu menjual seluruh aset yang ada kemudian pada hari itu juga dibagikan, bukan. Pembagian waris itu minimal setiap ahli waris itu sudah mendapatkan persentase bagian-bagiannya masing-masing. Jadi upami caroge ibu nganturkeun ya, ibu tetos nyepeng bagian anak sabaraha. Terus si bapak teh gadung urang kali, istri 2, pameget 2, tinggal dibagi berapa? Dibagi 6.
Sudah dipegang bagian-bagian anak. Aset nu tinggalkan si bapak man. Karasan usaha si bapak nanti gaduh sawah di Majalaya. Terus gaduh naon deui? Gaduh pila di Dago. Terus gaduh naon deui? Gaduh jongkol di Pasar Balaendah. Terus gaduh naon deui? Gaduh kontrakan. Oh seueur gitu kan ya. Itu tidak perlu semua asetnya itu dijual. Tapi kalau nanti ahli waris akan mengambil bagian harta mana yang dijual, persentasenya sudah dapat. Eta mujizat Quran begitu. Menggunakan kalimat persentase untuk menjadi pegangan yang bisa dipakai pada saat pembagian harta besar ataupun kecil harta tersebut. Nah, jadi itu kadang pas nganturkeun langsung sadaya asetnya dijual, tidak ya. Tapi setiap orang itu sudah mendapatkan ketentuan bagian masing-masing. Maka dari itu jangan heran kalau di media televisi ada berita kejadian anak menggugat harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang digugat adalah ibunya sendiri. Tuluy we urang teu ngarti budak doraka. Nah, betul naon doraka? Nya piraku cenah eta? Indung sorangan digugat ke pengadilan. Padahal dia tidak membaca kasusnya. Ternyata ibunya menguasai secara penuh warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sadaya dikuasai ku ibuna. Sementara anak-anaknya terbengkalai. Padahal ada bagian anak, ada bagian istrinya. Seharusnya itu dibagi. Jadi lamun teh cenah pirakunya eta indung sorangan kok digugat ke pengadilan. Kan indung nama pak muk atau sarakah kabeh harta waris dikuasai ku manehna. Maka dari itu ikhwati iman rahimakumullah, ini sesuatu perkara yang besar. Yang saya melihat perkara ini mulai ditinggalkan oleh umat. Bahkan perkara ini pada saat contoh katakanlah orang meninggal dunia itu tidak pernah disinggung pembagian harta pusat, pembagian waris. Seolah-olah pada saat seorang itu sudah meninggal dunia menyebutkan perkara warisan itu sesuatu yang tabu. Jadi nganggap terus ngantunkeun ya Pak. Das urang ngabahas harta waris dianggap jalmi eta teh sarakah. Cenah nembege maot geus disebutkeun harta warisnya. Nembege ngantunkeun kos hayang dicandak harta warisnya. Padahal itu kewajibannya kalau diruntut Pak ya. Pami ngantunkeun urus jenazahna. Kalau sudah jenazahnya urus masalah utang piutang. Makanya upami aya ngantunkeun dengan so aya masih sambutan teh apabila terkait hutang piutang sudah disebutkan kan ya. Ya karena memang itu kewajiban orang yang hidup mengurus yang mati. Tapi orang yang memberikan sambutan tersebut tidak pernah menyebutkan apabila ada harta waris yang ditinggalkan. Saya ingin menyampaikan semoga dibagikan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Meni ngarasa lah menyebutkan pembagian waris di antara keluarga itu seperti sebuah kesalahan yang fatal. Seperti sesuatu yang tabu. Padahal jangan demikian. Ya siga ngurus jenazah, siga ngurus hutang piutang. Menentukan persentase pembagian waris itu bagian daripada kewajiban orang yang hidup, kewajiban ahli waris. Tinggal menyebut, oh iya, meureun bisi teu apa, ahlina dicanda kadinya. Ustad atuh nupi warang itu, sok sanajan nu ngitung na ge tara kabagian teh naon da lain ahli waris, tukang ngitung mah gitu aja punya. Yang penting sudah ada persentasenya. Nah ini Bapak Ibu terkadang kita yang sudah ngaji biasa bertolabul ilmi memahami masalah ini, sementara anak-anak kita di bawah tidak mengetahuinya. Maka kewajiban kita untuk menyampaikan ke barudak, ya barudak bilih si mamah ngantunkeun ti payun bapak terakhir. Hatta napi bapak terakhir. Si mamah ti payun nah gitu. Dongengkeun ka barudak teh gitu. Wayahna teu kenging izin teu kenging ngaros ieu teh kasalahan. Sok langsung dibahas pembagian persentase warisnya. Tapi dasar dina hartos langsung asetnya dijual. Tapi yang dimaksud pembagian di sini setiap orang sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Gitu tah ikhwati. Sakitu nu tiasa kadugikeun mugi aya guna sinar manfaatna nyuhunkeun pidoana ka Bapak Ibu sadayana insyaallah enjing dinten Kamis abdi bade sidang munaqashah sidang akhir untuk menyelesaikan program S2 saya di hukum keluarga. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu menjadi jalan kemudahan bagi saya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah dipelajari tiada lain itu untuk kebermanfaatan bagi umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah bersama-sama.
Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.